Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anak-anak semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik. Malam, Pak. Kabarnya gimana? Baik semua? Alhamdulillah baik. Oke. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Langsung Bapak pimpin aja biar nggak kelamaan, nggih. Oke. Sebelum memulai pelajaran pada malam hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum pembelajaran kita mulai, Bapak mau mengabsen dulu siapa yang tidak hadir. Pertama, Pravita Hasnan Nabila, hadir enggak? Hadir, Pak. Kedua, Rahma Dinda Lestari, hadir apa enggak? Hadir, Pak. Ketiga, Sinta Oliviana, hadir apa enggak? Hadir, Pak. Keempat, Fadila Cahya, hadir apa enggak? Hadir, Pak. Terus kelima, Anissa Miftahul Hidayah, hadir apa enggak? Hadir, Pak. Rizky Al-Maulana, hadir apa enggak? Hadir. Kemudian Sekar Anggun, hadir apa tidak? Ini Sekar mana ini? Enggak ada Sekar. Belum masuk, Pak, kayaknya. Belum masuk. Ya udah. Berarti izin ya, ada halangan bisa mengikuti pelajaran. Oke. Sebelum pembelajaran pada hari ini, Bapak mau izin untuk share screen terlebih dahulu. Bentar ya, ini ada gangguan jaringan. Tunggu bentar. Nah, udah bisa. Bapak mau share screen. Apa sih mana ya tadi ya? Oh, ini. Oke. Jadi anak-anak, pembelajaran kita pada malam hari ini adalah mengenai dongeng. Di sini ada yang tahu nggak apa itu dongeng? Ada yang sudah pernah membaca dongeng apa belum? Halo. Sudah, Pak. Sudah. Sudah, Pak. Contohnya apa? Yang kamu baca apa? Dongeng yang kamu baca apa, Mbak? Contohnya? Si Kancil, Pak. Si Kancil, no. Ya, itu adalah salah satu jenis dongeng. Untuk kemudian pengertian dongeng. Dongeng merupakan bentuk karya sastra lama yang sudah berkembang sejak zaman dahulu. Jadi dongeng itu sudah lama sekali diceritakan turun-temurun dari nenek moyang kalian. Cerita dongeng pun cenderung sederhana dan mudah dipahami. Makanya di sini kenapa anak-anak itu suka cerita dongeng. Soalnya ceritanya mesti seru-seru, ya kan? Cerita dongeng biasanya mengisahkan tentang kejadian-kejadian aneh pada zaman dahulu. Pada cerita dongeng, teman-teman pasti sering menemukan pesan moral di dalamnya. Dongeng merupakan dibuat untuk menyampaikan ajaran moral dengan cara yang menyenangkan dan menghibur. Nah, di sini sudah dijelaskan kan kalau dongeng itu memiliki pesan moral. Jadi cerita zaman dahulu itu tidak sekedar cerita-cerita belaka, itu bukan, tapi pasti ada pesan moralnya. Teman-teman di sini tahu nggak apa itu pesan moral?
pesan moral itu seperti nilai yang harus dikembangkan. Contohnya misal seperti ini. Tadi kan ada yang sudah pernah membaca dongeng si kancil. Nah, pesan moralnya apa? Contohnya kalau si kancil mencuri ketimun, nanti ada Pak Tani, terus dimarahin Pak Tani. Nah, di sini pesan moralnya itu jangan suka mencuri, seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah ciri-ciri dongeng. Dongeng selalu dibuat dengan alur sederhana, singkat, dan bergerak cepat. Kemudian pada cerita dongeng, teman-teman akan menemukan karakter tokoh yang tidak dijelaskan secara rinci. Cerita dongeng juga selalu dibuat dengan gaya pencitraan lisan dan disebarkan secara lisan. Nah, seperti tadi yang sudah Bapak omongkan, kalau dongeng itu udah sejak zaman dahulu. Berhubung zaman dahulu belum ada kayak pencetakan atau pembukuan, jadi ceritanya itu mesti dari mulut ke mulut, dari yang lebih tua, misal dari nenek, dari ibu kalian, terus diceritakan ke bawahnya. Kemudian nanti juga bakal diceritakan lagi ke anak di bawahnya. Jadi itu yang dinamakan diceritakan dari lisan ke lisan. Kemudian ciri yang keempat, terdapat pesan moral yang dituliskan atau disampaikan secara langsung. Peristiwa di dalam cerita dongeng tidak benar-benar ada atau fiktif. Jadi dongeng itu cuman dibuat untuk menghibur dan memberikan pesan moral semata ya anak-anak, tidak benar-benar ada, tidak seperti cerita rakyat. Jadi dongeng dan cerita rakyat itu adalah dua jenis yang berbeda. Jangan lupakan itu, oke? Ciri-ciri yang terakhir adalah pengarang dongeng tidak diketahui atau bersifat anonim. Nah, di sini ada banyak sekali jenis-jenis dongeng. Ada fabel, ada jenaka, ada legenda, ada mitos, ada sage, dan juga ada parabel. Sampai sini paham atau ada yang mau ditanyakan? Halo, kok pada diam? Belum ada, Pak. Oh, belum ada. Kalau belum ada, Bapak lanjut lagi ya. Kemudian ada unsur intrinsik. Jadi selain cerita pendek, cerita fiksi atau cerita lainnya, dongeng juga memiliki unsur intrinsik. Yang pertama adalah tema. Yang kedua adalah tokohnya, tokoh atau pelaku dalam karya sastra. Yang ketiga ada alur ceritanya. Jadi alur ceritanya itu ada sebab akibatnya, ada hubungannya, tidak benar-benar tidak tiba-tiba langsung ke Z gitu, tidak. Jadi dari A sampai Z itu ada alurnya seperti itu. Yang keempat ada majas atau gaya bahasa. Terus yang kelima ada latar. Latar itu dibedakan menjadi dua, yaitu latar tempat dan latar waktu. Terus yang keenam ada amanat. Nah, di sini amanat itu juga dinamakan sebagai pesan moral. Amanat atau pemecahan yang diberikan pengarang terhadap persoalan dalam sebuah karya sastra. Yang ketujuh ada sudut pandang dan yang kedelapan ada penokohan. Jadi teman-teman harus bisa membedakan apa itu tokoh dan apa itu penokohan. Kalau tokoh itu adalah pelaku dalam karya sastra. Contohnya misal tadi kalau dongeng si kancil itu ada Pak Tani, ada si kancilnya. Sedangkan kalau penokohan itu adalah teknik atau cara menampilkan tokoh tersebut. Sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang masih bingung? Wah, udah paham.
Halo, Belum ada, Pak. belum ada. Oke, kita langsung aja ya, lanjut ya. Nah, di sini ada contoh dongeng. Judulnya adalah Kisah Buaya yang Serakah. Di sini teman-teman ada yang sudah pernah baca apa belum? Belum ya? Ya udah, kalau belum baca, Bapak akan bacakan nanti di akhir cerita nanti ada pertanyaan buat nilai tambahan. Kalau ada yang bisa jawab nanti Bapak kasih nilai. Gitu ya. Oke. Kisah Buaya yang Serakah. Di pinggiran sungai ada seekor buaya yang sedang kelaparan. Sudah 3 hari buaya itu belum makan. Perutnya terasa sakit sekali. Ia sekali tidak mau hari ini dia harus makan, sebab kalau tidak bisa ia akan mati karena kelaparan. Buaya itu segera masuk ke dalam sungai. Ia berenang perlahan-lahan menyusuri sungai mencari mangsa. Buaya melihat seekor bebek yang juga sedang berenang di sungai. Bebek tahu dia sedang diawasi oleh buaya. Dia segera menepi. Melihat mangsanya akan kabur, buaya segera mengejar dan akhirnya bebek pun tertangkap. Ampun buaya, tolong jangan mangsa aku. Dagingku sedikit. Kenapa kamu tidak memangsa kambing saja di dalam hutan? Ucapnya seraya menangis ketakutan. Baik, sekarang kau antar aku ke tempat persembunyian kambing itu. Perintah buaya dengan menunjukkan taring yang sangat tajam. Berada tidak jauh dari tempat itu adalah lapangan hijau tempat kambing mencari makan. Dan benar saja, di sana ada banyak kambing yang sedang lahap memakan rumput. Pergi sana, aku mau memangsa kambing saja. Bebek yang merasa senang kemudian berlari dengan kecepatan penuh. Setelah mengintai beberapa lama, akhirnya buaya mendapatkan 1 ekor anak kambing yang siap dia santap. Tolong, jangan makan aku. Dagingku tidak banyak. Aku masih kecil. Kenapa kamu tidak makan gajah saja yang dagingnya lebih banyak? Aku bisa mengantarmu ke sana. Baik, segera antarkan aku ke sana. Anak kambing itu mengajak buaya ke tepi danau yang luas. Di sana ada anak gajah yang besar. Buaya langsung mengejar dan menggigit kaki anak gajah itu. Walau besar, tapi kulit gajah itu sangat tebal, jadi tidak bisa melukainya. Anak gajah itu berteriak meminta tolong kepada ibunya. Buaya terus saja berusaha menjatuhkan anak gajah itu, tapi sayang tidak bisa. Mendengar teriakan anaknya, sekumpulan gajah mendatangi dan menginjak buaya itu sampai tidak bisa bernafas. Buaya itu tidak bisa melawan karena ukuran ibu gajah itu sangat besar, ditambah dia juga lemas karena belum makan. Buaya itu kehabisan tenaga dan mati. Nah, ceritanya sudah selesai. Terus di sini Bapak mau tanya, apa judul cerita dari dongeng tersebut? Bisa jawab? Silakan angkat tangan. Siapa? Ayo. Halo. Ini pada kemana ini kok pada nggak ada suaranya? Pak, kurang jelas pertanyaannya. Oh, kurang jelas ya. Apa judul dari dongeng yang sudah Bapak bacakan tadi? Ayo, apa tadi? Buaya yang serakah. Nah, buaya yang serakah. Benar. Siapa tadi namanya? Sinta. Oke, Sinta. Sinta dapat nilai plus ya. Terus tadi apa saja tokoh yang ada di dalam
cerita dongeng tersebut? Ayo, siapa yang tahu? Saya, Pak. Ayah, siapa? Mas Rizky. Buaya, Ya, terus bebek, terus? terus anak kambing, dan gajah. Nah, benar sekali. Tadi ada buaya, ada bebek, ada anak kambing, dan juga ada anak gajah. Mas Rizky dapat nilai plus ya. Iya, Pak. Kemudian, Makasih. ya sama-sama. Apa unsur, gini, jangan. Sebutkan latar tempat terjadinya dongeng tersebut. Ayo, siapa yang tahu? Ayo. Dapat Di nilai plus pinggiran tuh. sungai, Pak. Nah, pinter sekali di pinggiran sungai. Siapa namanya? Fadila. Oh, Fadila Cahya. Oke, benar sekali. Tadi ceritanya ada di pinggiran sungai karena buaya sedang kelaparan. Nah, ini pertanyaan terakhir. Apa pesan moral atau amanat dari cerita dongeng tersebut? Ayo, siapa yang bisa? Ayo, terakhir yuk. Ayo, siapa yuk? Siapa yang bisa? Pesan moralnya apa? Yang tahu? Ayo, siapa yuk? Yang tahu nggak? Saya tahu, Pak. Ya, siapa? Fadila lagi ya? Intinya kita harus bersyukur, dikasih sedikit juga berterima kasih gitu, Pak. Nah, ya benar sekali. Tadi yang jawab siapa? Fadilah ya? Ya, Pak. Ya, oke. Berarti Fadila mendapat 2 nilai plus dari Bapak. Jadi benar sekali tadi mengenai pesan moral yang ada pada cerita dongeng tersebut yang sudah dikatakan oleh teman kalian yaitu Fadila Cahya. Apa tadi ikhlas menerima gitu ya. Ya, tadi berarti apa namanya? Kalau Bapak mau menyempurnakan dari jawaban tadi Fadila tadi sudah benar, cuman Bapak sempurnakan lagi agar lebih benar. Jadi pesan moralnya itu kita tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan yang sudah ada. Tadi kan ada buaya udah ketemu bebek tapi disia-siakan, terus mencari lagi ada kambing, disia-siakan lagi, terus ada gajah. Nah, akhirnya kan dia kan mati karena kelaparan gitu. Jadi jangan serakah dan jangan menyanyiakan kesempatan yang ada. Itu pesan moral pada contoh dongeng yang sudah Bapak bacakan. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi mengenai materi pada malam hari ini? Ada yang masih bingung? Belum ada. Belum ada. Belum ada, Pak. Udah paham semua ini, teman-teman? Paham, Mbak. Udah ya, udah paham ya? Kalau sudah paham, Bapak mau ngasih tugas untuk kedepannya. Teman-teman jangan lupa membaca minimal 1 dongeng cerita yang ada atau yang kalian sukai. Nanti kalian pisahkan mana yang judulnya apa, terus latar tempat dan waktunya seperti apa, alur ceritanya bagaimana, terus pesan moralnya itu seperti apa. Gitu nggih, bisa nggih? Bisa, Pak. Iya, Pak. Oke, Bisa. jadi pertemuan minggu depan kita akan bahas bareng-bareng mengenai dongeng cerita yang sudah
teman-teman bacakan nanti satu persatu bisa mengirim tugasnya ke Bapak, nanti kita bahas bareng-bareng di pertemuan yang akan datang gitu nggih. Untuk pertemuan pada malam hari ini kita cukupkan saja, soalnya materinya juga sudah selesai dan teman-teman sudah paham, nggak ada yang perlu ditanyakan lagi. Jadi Bapak cukupkan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima